anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita melanjutkan Hifzul Quran Surat At-Thariq ayat 10 sampai ayat 12. Anak-anak harus mengulang hafalannya ya. Sebentar lagi kita akan sampai kepada penghujung surat. Nah, ayo anak-anak kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع. Nah, itu tadi adalah bunyi ayat ke-10 sampai ke-12 surat At-Thariq. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu mempelajari sains Quran untuk 3 ayat yang telah kita hafal tadi. Yuk kita belajar. Nah, ayat pertama, fama lahu, ma itu terdapat mad asli, dipanjangkan 2 harkat jika membaca. Kemudian pada kata milku, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf qa, maka dibaca dengan didengung. Kemudian kuwatun wala. Nah, tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya idgham bila gunnah. Kemudian pada kata wala nasir. Nah, pada kata la dan na terdapat mad asli jika kita baca, yaitu dengan dipanjangkan 2 harkat. Jadi kita baca fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, yang kedua yaitu wassama. Pada kata wassama terdapat alif lam samsiyah, kemudian terdapat mad yaitu huruf ma. Jika kita membacanya maka dipanjangkan 4-5 harkat. Itu disebut dengan mad wajib muttasil. Nah, pada kata zati, za adalah mad asli, zatir raj'i. Nah, di situ terdapat alif lam samsiyah yang kedua. Kemudian pada kata roj, di situ ada huruf ja, maka huruf ja di situ ialah salah satu huruf qalqalah, maka kita membacanya dengan dipantulkan. Nah, kita baca was-samaa'i dzatir raj'. Yang terakhir wal ard. Nah, pada kata wal ard terdapat alif lam qamariyah. Selanjutnya zati. Nah, za di situ terdapat mad asli. Kemudian as-sad'i. Alif lam yang ada pada kata as-sad'i adalah alif lam samsiyah. Kemudian terdapat huruf dal. Huruf dal adalah salah satu huruf qalqalah, maka kita membacanya dengan dipantulkan. Jadi ayat yang ke-12 ini kita baca wal ardi dzatis sad'i. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita.
Makhluk hidupnya meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara disebut bernapas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Contohnya, manusia memerlukan makanan yang diolah dari tumbuhan dan hewan. Hewan juga membutuhkan makanan, seperti kambing membutuhkan rumput. Nah, pohon juga membutuhkan makanan, seperti dengan cara kita memberi pohon pupuk. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Contohnya, semut berjalan untuk mencari makan. Nah, manusia berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang keempat, tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti manusia, ketika bayi, tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan. Yang kelima, berkembang biak. Tujuan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Misalnya, pada manusia, ibu melahirkan bayi. Nah, pada hewan, ada yang berkembang biak dengan bertelur dan ada dengan cara melahirkan. Nah, contoh yang dengan bertelur adalah ayam, ikan, burung, dan lainnya. Kalau melahirkan, contohnya kucing, gajah, kuda, dan lainnya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Contohnya, ketika kita melihat matahari, secara tiba-tiba kita akan menutup mata. Nah, contoh lainnya pada tumbuhan putri malu. Jika daunnya kita sentuh, maka daunnya akan mengatup atau tertutup. Nah, sampai